Sore itu tak seperti biasanya. Jalanan desa yang ramai kini tampak sepi. Tak ada celotehan, tawa anak kecil bermain. Bahkan ibu-ibu yang doyan bergosip di teras tetangga memilih untuk masuk ke dalam rumah. Joko berhenti menatap bangunan yang dulu ia sebut sebagai rumah. Kini tempat itu terasa sunyi, bak kuburan yang tak pernah dikunjungi. Tampak dindingnya begitu lembab. Pintu kayu separuh terbuka, memperlihatkan ruang tamu yang remang, seakan menegaskan tak pernah ada yang hidup di tempat itu. Sesaat Joko menarik nafas dalam-dalam. Sudah bertahun-tahun ia tak menjejakkan kaki di tanah ini. Tetapi kini ia pulang, bukan karena rasa rindu, tapi sesuatu yang membuat hatinya bergetar pilu. "Bapakmu, wis ora ono, Jo." Tidak ada tangisan di ujung kalimat itu. Hanya suara nafas orang tua yang terasa berat. Lalu sambungan terputus. Kini, setelah menempuh jalan yang panjang, yang tersisa hanya rasa asing dan keheningan aneh. Tak ada keramaian, tak ada penghiburan. Joko melangkah pelan. Tampak di teras rumah, tak ada seorang pun. Menandakan ada yang aneh di tempat ini. Pring. Suara engsel berbunyi pelan. Joko perlahan mendorong pintu depan rumahnya. Seketika ia kembali mematung saat aroma dupa dan melati menyeruak indera penciumannya. Kali ini, matanya tertuju pada ruang tengah. Tampak 3 orang duduk bersila di lantai. Di antara mereka, tubuh bapaknya terbujur kaku di atas tikar. Tikar pandan lusuh yang sudah terkoyak, tertutup keranda bambu di atasnya. Anehnya, jasad itu tidak dibungkus menggunakan kain putih mori, melainkan kain hitam polos seutuhnya. Belum lagi, beberapa lilin menyala di sekitar jasad itu, membuat siapa saja yang melihatnya bakal bergidik ketakutan. Tidak ada doa yang dipanjatkan, tidak ada ratapan, hanya keheningan yang begitu sesak, seperti batu besar yang sengaja ditimpakan di atas dada. Kenapa? Kenapa pakai kain itu? Kenapa harus ada lilin? Gumam Joko. Entah kenapa hanya kata tanya itu yang terucap dari ribuan kalimat kesedihan. Apakah ini yang membuat para tetangga enggan datang ke pemakaman bapaknya? Tak ada yang menjawab. Hanya perempuan tua di ujung yang mengangkat kepalanya, lalu menggeleng pelan. Lantas, Joko bergerak pelan ke arah si mayit. Ia mengangkat keranda bambu itu, lalu bersimpuh di sampingnya. Perlahan, ia menyentuh kain hitam yang membungkus jasad bapaknya. Begitu dingin dan basah, seakan ia menyentuh logam yang disimpan di dalam timbunan es batu. Perlahan, tangan Joko menyisir, membelai lembut jasad bapaknya yang sudah lama tak ia peluk. Lalu ia merasakan ada yang aneh saat tangannya menyentuh area dada. Sesaat ia mengalihkan pandangannya ke arah Bude Tiem. Namun perempuan itu masih tetap membisu, hanya menggelengkan kepala, memberi isyarat agar tak menyentuh benda apapun itu. Namun Joko tak peduli. Dengan lembut ia membuka satu persatu ikatan di jasad itu. Lalu saat ia menyingkap kain yang menutupi jasad bapaknya, Joko mengerutkan dahi. Tampak sesuatu yang keras menancap di sana. Sebuah ranting kecil berwarna kehitaman. Namun, yang lebih mengerikan, dari ujung benda itu terus mengucur cairan gelap dari dalam jasad bapaknya. Seketika, Joko melihat telapak tangannya. Ia benar-benar kaget saat menyadari jika warna gelap itu adalah darah. Siapa yang melakukan ini? Tanya Joko. Masih tak ada yang menjawab. Ketiga orang di ruangan itu hanya tertunduk ketakutan. "Bok," tanya Joko. "Sudah, biarkan saja benda itu di tubuh bapakmu. Biarkan dia larut bersama jasad itu," ucap Bude Tiem serak. "Kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Joko sekali lagi. Joko kembali memalingkan kepalanya ke arah dada bapaknya.
Sesaat, riak kemarahan bercampur sedih bangkit. Bak raungan induk singa yang kehilangan anaknya. Joko tanpa ragu mencabut ranting kayu kecil itu dari tubuh bapaknya. "Jangan!" jerit Bude Tiem mencoba menghalau keponakannya. Namun sial, semua terlambat. Seketika, udara di tempat itu menjadi lebih dingin. Mayit yang ada di depan Joko bergerak pelan. Kedua orang laki-laki yang ada di dekat Bude Tiem terlonjak dan langsung lari tunggang langgang ketakutan. "Gusti Pangeran!" ucap Joko kaget. Ia mundur memberi jarak dari jasad yang terus bergetar. Tancapkan lagi Joko!" teriak Bude Tiem panik. Joko kelimpungan. Ia segera meraih ranting kecil yang terjatuh di sisi jasad bapaknya. Namun terlambat. Tiba-tiba saja, lilin di sekitar jasad itu padam. Hanya menyisakan satu yang berada dekat dengan kepalanya. Dalam keremangan, jasad di depan Joko terus bergerak-gerak. Seakan ia ingin melepaskan lilitan tali yang mengikat tubuhnya, hingga menampilkan siluet yang begitu mengerikan. Joko tak berani melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat pemandangan di depannya dengan kepala terus menggeleng ketakutan. "Joko!" Suara lirih bapaknya terdengar serak di daun telinganya. Joko terlonjak. Ia kembali mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. Di depannya, mayat bapaknya bergerak perlahan, mengerikan. Separuh tubuhnya dari bagian bawah sampai pinggang masih terpocong. Sedang bagian atasnya sudah terurai menampilkan wajah bapaknya yang begitu pucat dengan mata melotot ke arahnya. "Wayahmu," ucap si mayit lirih sambil bergerak bangun. "Waktumu." "Joko, tancapkan lagi!" jerit Bude Tiem dari sisi seberangnya. Wanita itu pun juga sudah mundur sampai punggungnya menempel dinding. Joko begitu panik. Ia menggenggam erat ranting kecil itu di tangan kanannya. "Jok, tancapkan lagi Jok!" jerit Bude Tiem keras. Joko tersadar. Ia segera bangkit. Dengan tangan gemetaran, ia memberanikan diri untuk menancapkan kembali ranting kecil ini ke dada bapaknya. Namun, belum sempat ia melangkah, tiba-tiba Joko merasakan kesakitan luar biasa. Badannya terasa begitu panas, dadanya seperti terbakar hebat. Joko terbatuk begitu keras. Ia merasakan ada cairan kental yang keluar dari mulutnya dengan bau yang begitu amis. "Joko, cepat!" jerit Bude Tiem yang kali ini sudah bergerak ke arah keponakannya. "Wayahmu," ucap si mayit lirih mengerikan. "Waktumu." Joko semakin kesakitan. Ia terus menepuk dadanya keras-keras. Seketika, lilin terakhir padam. Kepala Joko menyentak ke atas, melihat sosok mayat di depannya. Namun bukan lagi sosok ayahnya yang ia lihat, melainkan 6 orang laki-laki dengan 4 orang membawa keranda. 1 orang membawa kendi kecil, satunya lagi membawa payung mayit berwarna hijau. "Kromoleo!" Joko menjerit kesakitan. Tubuhnya menggelepar, matanya melotot, mulut terbuka mengeluarkan liur bercampur darah. Belum lagi suara-suara di kepalanya yang terus berdengung, tumpang tindih, memintanya untuk mati saat ini juga. Joko tak kuat. Ia sudah mengangkat ranting kecil di tangannya. Cara terbaik untuk menghentikan suara itu adalah menusuk telinganya. Namun, saat tangan itu sudah hampir bergerak, tap! Seketika lilin di sekeliling jasad bapaknya sudah menyala. Joko terengah. Semua keributan hilang seketika. Tampak di depannya, Bude Tiem berdiri terengah sambil tangannya tak lepas dari keranda bambu yang menutup tubuh bapaknya yang sudah terbaring seperti sebelumnya. Joko masih terengah. Ia benar-benar bingung dengan kejadian yang barusan ia alami. Sesaat, Joko ingin bangkit, berusaha menancapkan kembali ranting kecil itu ke tubuh bapaknya. "Dah usah, Jo, sudah terlambat," ucap Bude Tiem lirih dengan suara bergetar. Joko menggeleng. Ia tak bisa tenang.
Tangannya masih gemetaran, nafas terengah, dan dada yang masih terasa panas. Ia mencoba mengangkat ranting kecil di tangan kanannya. Terlihat tangan itu sudah melepuh. Seakan dari tadi Joko menggenggam bara api di tangannya. "Bude, ini apa?" Bude diam tak menjawab. Ia justru berjalan tertatih ke arah lemari tua di pojok ruangan. Terlihat, wanita renta itu mengeluarkan sebuah kotak kayu jati, berukir aksara Jawa di sekelilingnya. "Ini peninggalan bapakmu," ucap Bude sambil menyerahkan kotak itu. Joko menatap Bude khawatir. Kejadian barusan yang ia alami benar-benar membuatnya tak berani melakukan apapun. "Buka," pinta Bude. Joko menerima kotak itu. Saat ia menyentuh permukaannya, ia merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin kotak ini terasa begitu hangat, seakan sudah beberapa waktu tersimpan di dalam tungku api? "Lilin Ngawen Sukmo," bisik Joko menatap ke arah Budenya. Tak mendapat jawaban, Joko perlahan membuka penutup kotak itu. Seketika aroma dupa dan melati menyeruak hebat. Di dalamnya tergeletak sebuah lilin berwarna hitam legam. Ujungnya sudah retak dengan tali yang sudah terbakar menghitam. Joko mengangkat lilin itu, lalu menyadari ada satu kertas kecil di bawahnya. "Yen emang kudu diobong, ya diobong. Tapi elingo, saben cahaya sing murup kudu diganti karo sing mati." Seketika bulu kuduk Joko merinding hebat saat membaca pesan yang ada di kotak itu, yang isinya, "Kalau memang harus dibakar, ya dibakar. Tapi ingat, setiap cahaya yang hidup harus diganti dengan yang mati." Ia kembali menolehkan kepalanya ke arah Bude. "Bude, ini apa?" Namun, belum sempat Bude menjawab, Joko kembali mengerang. Dadanya kembali terasa begitu panas. Kulit tangannya yang melepuh terasa begitu sakit. Belum lagi rasa pegal yang membuat urat-urat di tangannya muncul menjadi kebiruan. "Nyalakan lilinnya, Jok, nyalakan!" ucap Bude panik. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Joko segera mengambil lilin yang terjatuh di sisinya. Ia sigap bergerak ke arah jenazah bapaknya dan menyambar lilin kecil yang masih menyala. Begitu nyala api lilin itu menyala, rasa sakit di tubuh Joko berhenti total. Kulit tangannya yang melepuh, dadanya yang terbakar, seketika lenyap tak bersisa. "Lilin Ngawen sudah dinyalakan. Kamu tidak bisa menghindar, Jok," ucap Bude diam. Apa maksudnya, Bude?" tanya Joko kebingungan. "Separuh hidupmu sudah dijadikan tumbal," ucap Bude diam. Joko terdiam. Otaknya begitu lambat menerima maksud perkataan Bude diam. "Tumbal? Tumbal?" kata Joko tak paham, meski hatinya mulai diselimuti kekhawatiran. Bude diam menutup matanya sejenak, seakan ia sedang mengumpulkan keberanian untuk berucap. Ketika perempuan itu membuka mata, Joko tahu ia sedang menangis. Meskipun begitu, getar suaranya tampak mantap. Bahkan tiap kalimat yang dilontarkannya begitu membuat sesak. "Jok, dengarkan baik-baik. Lilin yang kau nyalakan itu bukan sekedar lilin biasa. Itu adalah lilin Ngawen Sukmo. Kau bisa hidup karena sesuatu yang melekat pada Ki Rogo," ucap Bude diam lirih. Sesekali kepalanya menoleh ke arah jasad mendiang adiknya. "Sesuatu yang melekat pada bapak?" tanya Joko masih belum paham. "Jasadnya. Saat kau menyalakan lilin Ngawen itu, sebagian dari dirimu sudah menanggung beban kematian si penerima santet. Bahkan yang lebih mengerikan, nyala api lilin itu juga menahan yang sudah mati," ucap Bude diam sambil menuju ke arah bapak. "Menahan yang sudah mati? Maksudnya?" tanya Joko ngeri. Bude diam menghela nafas panjang. "Saat kau menyalakan lilin itu, santet yang menyerangmu akan sementara tertahan di jasad yang memiliki lilin Ngawen, yang berarti jasad bapakmu. Tidak akan bisa kau kuburkan. Intinya,
kalian terikat satu sama lain. Terjadi jeda sunyi agak lama. Joko mencoba mencerna apa yang disampaikan budenya itu. Apa yang terjadi kalau aku nekat menguburkan jasad bapak? Tanya Joko bingung. Kau akan merasakan rasa sakit akibat santet itu. Bahkan semua garis keturunan Kirogo akan mati, termasuk aku, kata Bude Tiem tanpa ekspresi sambil menuju ke arah jasad Kirogo. Spontan, Joko memekik saat melihat jasad bapaknya. Jasad yang tadinya bersih, kini sudah penuh dengan luka lebam. Sudah paham? Tanya Bude Tiem. Joko mengangguk. Jadi, santet itu tidak menyerangku, tapi menyerang tubuh bapak. Tapi jika aku nekat menguburkan bapak, nyala lilin itu akan mati dan santet itu akan kembali ke tubuhku, ucap Joko. Benar, ucap Bude Tiem lirih sambil membasuh mulut bapak yang mulai mengeluarkan darah. Tapi bagaimana kalau terjadi pembusukan? Aku tidak tega kalau harus melihat jasad bapak membusuk di depan mataku, ucap Joko tak tahan. Kalian terhubung satu sama lain dengan nyala api lilin ini. Takkan ada pembusukan sampai ritual 40 dino sawab selesai, ujar Bude Tiem. 40 dino sawab. Apa itu? Tanya Joko. Dengarkan Bude baik-baik. Aku tidak akan mengulanginya lagi. 40 dino sawab berarti penebusan. 40 hari penebusan itulah batas waktu yang digunakan untuk menjaga ikatan yang hidup dan mati. Joko terdiam. Ia menunggu Bude Tiem yang sedang menguatkan diri. Bapakmu memilih menggunakan lilin ini agar kamu tetap hidup. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayarkan. Joko menghela nafas panjang. Kepalanya terasa begitu sakit. Logikanya mencoba menolak penjelasan Bude Tiem. Kau lihat lagi jasad bapakmu. Sekarang ia berfungsi sebagai wadah penampung semua santet yang seharusnya masuk ke dalam dirimu. Jasad itu tidak akan membusuk selama 40 hari ke depan. Kamu harus memastikan lilin ngawen tidak padam dan menjaga jasad bapakmu tanpa membuka keranda bambu di atasnya. Ini disebut ngawen sukmo, yang berarti menahan jiwa yang mati, jelas Bude Tiem. Joko menelan ludah ngeri. Semua penjelasan yang dibuat Bude Tiem baginya sangat tidak masuk di akal. Lalu setelah 40 hari, Bude Tiem menghela nafas panjang. Sorot matanya menatap kejauhan. Setelah 40 hari, sawab dianggap tuntas. Santet garis keturunan tak berlaku. Jasad bapakmu bisa dikuburkan. Tapi ingat Jok, ini tidak akan mudah. Godaan akan datang silih berganti menuju 40 dino. Joko ingin memberontak. Namun ia tahu, meski pergi sampai ke ujung dunia pun, santet itu akan datang kepadanya. Bude Tiem beranjak perlahan. Tubuhnya tertatih menuju ke arah pintu. Tidak ada sorot mata duka, yang ada hanya kegetiran di dalamnya. Aku akan membawakan bekal selepas fajar. Berdoalah semoga Gusti Pangeran memberi kekuatan, ucap Bude Tiem lalu keluar dari rumah itu. Setelah kepergian Bude Tiem, Joko kembali melihat ke arah jasad bapaknya dan nyala api lilin ngawen yang bergerak perlahan tertiup angin. Malam itu hari pertama Joko melakukan ritual 40 dino sawab. Tepat pada tengah malam, keheningan mulai pecah, bukan dengan teriakan, melainkan suara gesekan halus dari arah jasad bapaknya. Joko menahan nafas. Itu adalah suara keranda bambu di atas jasad Kirogo. Pelan, tetapi pasti, keranda itu bergetar. Kemudian suara gesekan itu berubah menjadi suara tali tertekuk. Aroma melati dan dupa menghilang, digantikan oleh bau darah amis memuakkan. Joko tahu, jasad ayahnya tidak membusuk, tetapi santet yang tertahan di dalamnya mulai berontak. Kirogo mulai bergerak, mencoba melepaskan ikatan ngawen sukmo. Panik,
Joko menekan keranda kuat-kuat. Takut jika jasad bapaknya lepas, maka ia akan dimakan hidup-hidup. Gerakan berhenti. Joko dengan nafas terengah mencoba memastikan jika jasad bapaknya sudah diam seutuhnya. Lalu ia kembali duduk bersila, menghadap ke arah lilin dan jasad bapaknya. "Nang, mreneo, aku njaluk tolong." "Briak! Nak, sini, aku minta tolong." Joko terlonjak sampai tubuhnya terjungkal ke belakang. Kini dilihatnya kepala Ki Rogo sudah menoleh ke arahnya. "Nang, tolong, awakku loro kabeh." Joko tak menjawab. Ia justru menggeleng mencoba mengusir halusinasi yang muncul di kepalanya. "Tolong nak, badanku sakit semua." Namun saat ia kembali membuka mata, sosok kepala Ki Rogo masih menoleh ke arah. "Nang, tolong buka, awakku loro kabeh." Jerit Ki Rogo sambil menggoyangkan badannya yang masih terpocong seutuhnya. Tiba-tiba suara gaib yang kasar dan bergetar menguasai pikirannya. Suara itu seperti serangan mental yang mempengaruhi pikirannya. Bebaskan aku, anak terkutuk. Bunuh wadah ini, lepaskan ikatan tumbal." Joko mencengkeram kepalanya, memaksakan diri untuk fokus pada satu-satunya cahaya, lilin Ngawen Sukmo. Setelah hampir 1 jam, suara gesekan mereda dan nyala lilin kembali stabil. Joko terengah saat tubuh Ki Rogo kembali diam. Ia benar-benar ketakutan sekarang. Tak menyangka di hari pertama sudah mengalami kejadian gila seperti ini. Pada malam-malam berikutnya, Joko mulai terbiasa dengan jasad bapaknya yang terus mengerang dan bergerak-gerak, seakan ia sedang menahan rasa sakit hebat di tubuhnya. Namun, barulah pada malam ketiga, Joko mulai dilanda kengerian yang luar biasa. Malam hari ketiga, rintik hujan mulai turun semenjak sore. Joko mulai merasakan ada yang berbeda dengan tubuhnya. Kadang ia merasa banyak suara-suara asing yang muncul. Kadang ia juga merasakan rasa panas merayap dari kaki hingga ubun-ubunnya. Jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Joko duduk termenung, menatap jasad bapaknya. Ia berpikir, ada apakah gerangan sampai keluarganya mendapat teror seperti ini? Siapa sosok pengirim santet ini? Dan apakah benar jika ritual 40 dino sawab akan meleburkan semuanya? Joko menggeleng. Ia benar-benar bingung, tak bisa mendapat jawaban apapun. Lalu ia melihat ke arah lilin Ngawen yang ada di sisi jasad bapaknya. Anehnya, nyala api lilin itu tak bergoyang sedikit pun. Padahal sedari tadi Joko merasakan hembusan angin yang cukup kuat dari celah ventilasi rumahnya. Joko tersentak. Ia tahu kejadian lain akan dimulai lagi. Bergegas, Joko mematikan sebatang rokoknya, lalu fokus melihat lilin Ngawen dan jasad bapaknya. Kali ini, Joko sigap bergerak ke arah keranda saat benda itu bergetar lebih hebat dari sebelumnya. "Nang, culno aku, lepaskan aku nak." Joko tidak menjawab. Ia memalingkan wajahnya dari jasad bapaknya. "Teko nang, demi teko." Seketika jantung Joko berdetak begitu kuat. Kali ini jasad bapaknya mengucap kalimat seperti itu. "Datang nak, dedemitnya datang." Lalu sayup dari kejauhan, Joko mendengar suara beberapa orang mendekat ke arah rumahnya. "Kromolio, mulia." Joko tersentak, ia ragu memastikan suara-suara itu atau tetap bertahan memegangi keranda bambu yang menutupi jasad bapaknya. "Kromolio, mulia." Joko semakin panik. Suara itu bergema di telinganya semakin kuat. Bahkan keranda bambu makin bergetar hebat. Nyala api lilin Ngawen di sampingnya juga mulai bergerak cepat. "Culno aku, Jok! Culno!" jerit si mayit, minta dilepaskan. Joko panik. Keranda bambu bergetar begitu kuat. Bersamaan dengan itu pula, pintu depan terbuka dengan keras. Briak! Seketika hembusan angin kencang masuk dari luar rumah.
tampak di teras depan berdiri 6 orang yang pernah Joko lihat sebelumnya. Perlahan, sosok yang paling depan maju. Ia membawa kendi kecil di tangannya, lalu diikuti sosok yang membawa payung hijau yang sering digunakan untuk memayungi jenazah. Barulah sisanya berjalan mengekor di belakangnya. "Nang, ucul no!" jerit Ki Rogo begitu keras, seakan tubuhnya menahan sakit yang begitu luar biasa. Joko menoleh ke arah ke-6 laki-laki yang berjalan begitu pelan ke arahnya. Keranda semakin bergetar hebat. Ia kembali menoleh ke arah bapaknya, lalu ke lilin Ngawen. Dek, Joko memekik. Saat melihat nyala api lilin Ngawen mulai meredup, ke-6 sosok asing itu semakin mendekat. Ia hanya punya waktu sedetik untuk memilih. "Kromoleo, Mulio, Kromoleo." Spontan Joko melepaskan keranda bambu yang menutupi jasad bapaknya. Ia bergerak ke samping, menyambar lilin Ngawen dan berlari ke ujung ruangan. Dari posisinya Joko melihat si pembawa kendi berdiri di depan kepala jasad Ki Rogo. Si pembawa payung berdiri di samping kepala bapaknya, sedangkan keempat lainnya berdiri di sisi masing-masing ujung keranda, seakan mereka bersiap memanggul keranda itu. "Wes wanjine, sukmo sing wes ditandai kudu digawa muleh." Sukma yang sudah ditandai harus dibawa pulang. Joko tak berani bergerak sesenti pun. Ia terus menatap ke-6 pembawa keranda itu dengan raut wajah ketakutan. Tiba-tiba jasad Ki Rogo menjerit begitu kencang. Seketika Joko merasakan dadanya terbakar hebat. Rasa sakitnya tak tertahankan. Ia terbatuk sampai ada cairan merah darah keluar dari mulutnya. Ke-6 sosok dedemit itu tak peduli. Sesaat tak ada yang dilakukan oleh mereka. Lalu tiba-tiba angin bertiup begitu kencang, membawa aroma bunga melati dan bau bangkai yang menyengat. Dalam sekejap, ke-6 sosok itu hilang tak bersisa. Joko mengerang, mengelus dadanya yang masih terasa begitu panas. Sesaat ia melihat ke arah nyala api lilin yang sudah kembali normal. Joko tersentak. Ia segera melihat ke arah jasad Ki Rogo. Namun tidak ada apapun. Semua normal. Hanya ada sisa darah yang keluar dari mulut mayat hidup itu. Joko menarik nafas dalam-dalam. Perlahan ia mengambil lilin Ngawen dan berjalan ke arah jasad bapaknya. Saat ia berusaha membersihkan darah dari mulut jenazah itu, matanya menangkap sesuatu. Segera ia mengambil seutas kertas yang terjatuh di samping jasad laki-laki itu. Tangan Joko gemetar saat membuka lipatan kertas lusuh tersebut. Aroma anyir darah yang menempel di kertas itu tak seberapa dibandingkan isi tulisan yang ia baca. "Joko anakku, jika kau membaca ini, berarti lilin Ngawen sudah menyala, yang berarti kau sudah terikat dengan jasad bapak. Tubuh bapak hanya wadah sementara untuk menahan santet ranting pati, tetapi santet itu butuh inang baru. Kau akan menjadi wadah yang baru menggantikan bapak. Inilah harga yang harus kau bayar agar kau tetap hidup, agar garis keturunan kita tak punah. Santet ranting pati tak akan pernah mati, hanya berpindah. Satu-satunya kunci untuk memutuskan ikatan ini ada pada Bude Tiem. Jika lilin Ngawen padam sebelum kau menemukan kunci itu, maka kau akan mati sebagai wadah terakhir." Tangan Joko gemetar, nafasnya naik turun dengan cepat. Belum lagi dadanya yang terasa sesak. Jauh lebih sakit ketimbang yang pernah ia rasakan. Ia sadar, pengorbanan bapaknya bukan sebuah penebusan, melainkan hanya menunda kematiannya. Sekali lagi, Joko membaca surat lusuh itu. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Di surat bapaknya, tak disebutkan ritual patang buluh dino sawap. Lalu apa maksud dari Bude Tiem satu-satunya kunci untuk lepas dari semua ini?
Perlahan, Joko menjauh dari jasad bapaknya. Ia duduk di ujung ruangan, menyalakan rokok dan memikirkan semuanya. Tak terasa, pagi datang begitu cepat. Joko tersentak dari lamunannya saat mendengar suara pintu diketuk. "Jok, buka," ucap Bude Tiam. Bergegas Joko membuka pintu. Tampak di depannya, Bude Tiam berdiri membawa rantang untuk bekal makannya. Ia tak menyapa Joko, melainkan kepalanya menyisir ke segala sudut ruangan. "Apa yang terjadi semalam, Jok?" tanya Bude Tiam. Joko tak langsung menjawab. Ia malah berbalik dan duduk di sudut ruangan. Bude Tiam merasa ada yang janggal, segera mengikuti ponakannya itu. "Apa yang terjadi?" tanya Bude. Joko menilai sesaat. Apakah ia bisa mempercayai wanita ini? Atau jangan-jangan dialah orang yang mengirim santet untuk keluarganya? "Jok?" tanya Bude Tiam sekali lagi. Joko menggeleng. "Aku lelah, Bude. Semalaman keranda dan jasad bapak bergerak terus dan..." "Dan apa, Jok?" tanya Bude Tiam. "Semalam ada tamu, 6 orang laki-laki." "Siapa?" tanya Bude Tiam. "Entah, Bude, tapi 2 di antara mereka membawa kendi kecil dan payung hijau yang biasa digunakan untuk menutupi jenazah." Seketika Bude Tiam melihat ke arah jasad Kirogo dan lilin ngawen yang masih menyala di sampingnya. "Apa yang mereka bawa?" bisik Bude Tiam. Joko memandang Bude Tiam sesaat, lalu ia menggelengkan kepala. "Siapa mereka, Bude?" Bude Tiam tak langsung membalas, melainkan menyiapkan segelas kopi untuk Joko dan dirinya. "Kromo Leo." Dek, jantung Joko berdesir. Ia tahu nama itu, nama yang diucapkan oleh sekelompok dedemet yang muncul semalam. "Kromo Leo apa itu?" tanya Joko pelan. Ia kini mulai berhati-hati dengan Bude Tiam. Takut jika sebenarnya si pengirim santet budenya sendiri. "Dedemet pertanda kematian. Ia datang untuk mengambil sukma Kirogo. Jika berhasil, ritual patang bulu Tino Sawab tak akan berguna," ucap Bude Tiam. "Mengambil sukma? Bukannya bapak sudah meninggal?" tanya Joko bingung. "Kau lupa, kalian terikat satu sama lain. Bisa dibilang separuh sukma bapakmu masih ada di dunia ini," ucap Bude Tiam. "Caranya? Bagaimana caranya mereka mengambil sukma orang yang sudah mati?" tanya Joko. Entah kenapa rasanya ia begitu marah dengan Bude Tiam. "Dengan cara yang tak bisa kau bayangkan, Jok. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Lusa, hari ke-7 setelah kematian bapakmu, aku yakin mereka akan datang lagi. Kali ini mereka akan berusaha membawa yang seharusnya sudah pergi. Dan kalau mereka berhasil, semua usaha ini akan sia-sia," ucap Bude Tiam. Joko mengusap wajahnya dengan kasar. Ia benar-benar menyesal sudah datang ke tempat ini lagi. "Bude, katakan apa yang sebenarnya sampean sembunyikan?" tanya Joko tak tahan. "Apa maksudmu, Jok?" Joko meraih surat pendek bapaknya di kantong celananya. Segera ia menyerahkan kepada Bude Tiam. Wanita itu menunduk, membaca surat yang ditinggalkan oleh adiknya. "Di mana kamu menemukan ini?" tanya Bude Tiam. Joko menggeleng. Ia hanya menunjuk ke arah jasad bapaknya. "Aku tak menyembunyikan apapun. Aku hanya berusaha untuk membantu lepas dari kutukan yang mengikat keluarga kita," ucap Bude Tiam. "Siapa yang tega mengirim santet seperti ini?" tanya Joko lirih. Tenaganya sudah benar-benar habis melewati beberapa malam ini. "Trah, Sukmo Morjo, laki-laki yang menginginkan ibumu," ucap Bude Tiam. "Ibu? Tapi ibu sudah mati saat melahirkanku," kata Joko meremas tangannya kuat-kuat. Bude Tiam menggeleng. "Ibumu mati karena menukar nyawanya dengan hidupmu. Sama seperti bapakmu. Mereka bertaruh nyawa untuk melindungimu," kata Bude Tiam. "Lalu di mana orang itu?" "Biar ku bunuh sekarang," kata Joko. Amarahnya bangkit, ingin melumat orang itu hidup-hidup. "Sudah mati, tapi santetnya masih bekerja liar sampai subahnya terlaksana," kata Bude Tiam datar.
Seketika, tubuh Joko melemas. Ia tidak sanggup lagi mendengar penuturan Bude Tiem. Jok, sekarang dengarkan Bude. Kita selesaikan semuanya. Kromo Leo akan datang lagi di hari ke-7. Kau harus siap, selesaikan malam itu juga, ucap Bude Tiem. Joko terhenyak. Santet ini terlalu mengerikan, Bude. Jika 40 hari saja tidak mampu, lantas bagaimana dengan 7 hari? Ucap Joko. Memang berat, tapi kau harus melakukan itu semua. Selalu ada harga yang harus dibayarkan. Lakukan. Ritual ranting pati saat hari ke-7, ucap Bude Tiem. Ranting pati? Santet yang mereka gunakan? Bagaimana caranya? Tanya Joko. Secercah harapan timbul di hatinya. Saat malam ke-7, setelah lilin ngawen menyala, kau harus menancapkan kembali ranting pati yang harusnya ada di dada bapakmu, jawab Bude Tiem. Hanya menancapkan? Tanya Joko. Bude Tiem menggeleng. Kalau bisa, semudah itu, kau tak perlu membakar lilin ngawen. Saat Kromo Leo muncul, sangga kepala Kirogo di pangkuanmu. Taruh lilin ngawen di dadanya. Lalu saat Kromo Leo membuka payung kematiannya, tancapkan ranting pati di dadanya. Jelas Bude Tiem. Joko mendesah-desah. Apa yang diminta oleh Bude Tiem terlalu berat untuknya. Menyangga kepala bapaknya mungkin masih mampu, tapi untuk menancapkan kembali ranting itu rasanya begitu sulit. Dan satu lagi, Jok. Setelah semua selesai, bakar keranda yang menutupi bapakmu menggunakan lilin ngawen itu, ucap Bude Tiem. Kali ini Joko benar-benar frustasi. Berulang kali ia mengusap wajahnya kasar. Nyatanya, hal sepele yang ia lakukan justru mengantarkannya pada kenyataan pahit yang membahayakan hidupnya. Bude Tiem beranjak. Ia berjalan ke arah pintu. Persiapkan dirimu, Jok. Semua tidak akan mudah. Dan ingat apapun yang terjadi, bahkan ketika aku mencoba membatalkan apa yang ingin kau lakukan, tetap lakukan ritual itu hingga tuntas, ucap Bude Tiem beranjak pergi. Kali ini Joko melihat raut wajah tua itu terlihat begitu sendu. Malam ke-7. Senja berlalu dengan cepat. Udara begitu dingin. Ditambah rintik hujan yang mengguyur desa Rejowangi sejak siang. Menjelang tengah malam, Joko berdiri beranjak mendekat ke arah jasad bapaknya di tengah ruangan. Pandangan Joko begitu sendu saat menatap wajah pucat di depannya. Tidak ada rasa takut, yang ada hanya penyesalan. Pak, apa ini yang kau sebut kasih sayang? Kenapa begitu berat? Kata Joko. Akhirnya ia mengalah. Ia memilih untuk menumpahkan air matanya. Pak, kenapa? Kenapa kau lakukan ini semua? Kenapa kau menyembunyikan ini semua? Sebesar apa rasa sakit yang kau tanggung untuk kami? Kata Joko sesenggukan. Memorinya langsung melesat terbang ke belakang. Kenangan demi kenangan muncul di kepalanya. Kenangan masa kecilnya di gubuk kecil ini bersama bapaknya. Kenangan saat ia menangis dan dipeluk bapaknya. Hingga kenangan saat ia marah dan memutuskan untuk pergi dari tanah ini. Joko seketika berpaling ke arah pintu. Segera ia menghapus air matanya. Ia yakin kalau Kromo Leo bakal datang sekali lagi. Benar saja. Dalam sekejap, entah suara itu muncul dari mana, Joko merasa mereka sedang berputar mengelilingi rumahnya. Kromo Leo, Muliho. Joko tersentak. Ia segera merangkak ke arah lilin ngawen dan segera menyingkap keranda bambu. Jasad Kirogo yang terbungkus kain hitam mulai tampak kebiruan. Bahkan dalam sekejap, wajah tua itu tampak mengkerut menahan rasa sakit. Nafas Joko menderu. Dengan tangan kirinya yang gemetar, ia perlahan menyangga kepala Kirogo dalam pangkuannya.
Segera tangan kanannya mengambil ranting kecil di saku dan menggenggamnya erat. "Ngapunten Pak," bisik Joko. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba pintu depan terbuka dengan lebar. Tak ada siapapun di sana, hanya hembusan angin yang terasa begitu kencang. "Mulia, Kramulya, mulia." Tepat setelah itu, entah datang dari mana, tiba-tiba saja di depan pintu rumahnya muncul 6 orang sosok laki-laki. Mereka hanya berdiri diam. Entah mereka sedang menatap Joko atau tidak, ia tak tahu. Wajah mereka begitu gelap. Yang Joko tahu, mereka semua tak mengenakan baju. Hanya seutas kain yang menutup area bawahnya. Segera Joko menyambar lilin ngawen di sampingnya. Namun, begitu lilin itu menyentuh kulit, jasad Kirogo menjerit hebat. Mulutnya terbuka lebar. Tubuhnya bergerak kencang seakan ia sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Beriak! Joko hampir saja terlonjak saat ke-6 orang di depan pintu kini sudah masuk ke dalam ruangan. Tidak ada suara apapun yang keluar. Hanya bunyi gemeretak mengerikan yang muncul dari arah mereka. Sekujur tubuh Joko merinding hebat saat si pembawa payung hijau mulai melangkah tanpa suara. Ia berjalan menunduk, lalu berdiri tepat di samping jasad Kirogo. Tanpa Joko sadari, sosok pembawa kendi sudah menghilang entah kemana. Ia merasakan sesuatu yang berat di belakangnya. Ketika ia mendongakkan kepala ke atas, betapa terkejutnya Joko ketika sosok pembawa kendi sudah ada di belakangnya dengan tangan terangkat tepat di atas kepala Joko. Belum lagi keempat sisanya. Mereka berdiri di sisi setiap ujung keranda bambu yang kini ada di ujung ruangan. Tangan Joko perlahan terangkat. Ia menggenggam ranting pati dengan erat, bersiap jika sewaktu-waktu sosok Kromolyo membuka payung hijaunya. "Nang, wes ya le, bapak kesel." Spontan Joko menunduk ke bawah. Kini dilihatnya mata Kirogo terbuka, melotot menatapnya tanpa berkedip. "Wes wancine, sukmo sing wes ditandai, kudu digawa moleh." Dek. Seolah waktu bergerak begitu lambat, Joko kembali menoleh ke arah pembawa payung. Perlahan benda yang ia pegang mulai terbuka. Sigap, Joko mengangkat tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya terus memegangi kepala bapaknya yang terus meronta. "Jok, berhenti. Jangan kau bunuh bapakmu lagi." Joko menoleh. Di sudut ruangan, entah sejak kapan Bude Tiem sudah berdiri di sana. Wajahnya begitu sendu, air mata tumpah di pipinya. "Bude?" tanya Joko memastikan. "Iya Jok, ini Bude. Sudah hentikan. Kasihan bapakmu leh, biarkan dia tenang. Jangan kau sakiti dia lagi," ucap Bude Tiem melangkah perlahan. Tangan Joko yang memegangi ranting pati mengendur, namun "Rampung inang, loro, aku wis ra kuat." Jerit jasad bapaknya yang menggeliat kesakitan. "Sudah Hina, sakit, aku sudah tidak kuat." Joko yang kaget langsung menoleh ke arah Bude Tiem. Namun sosok itu sudah berhenti bergerak. Ia menatap Joko aneh, lalu tertawa gila-gilaan dengan parang di tangannya. Lalu tiba-tiba saja Bude Tiem mengangkat tangannya dan langsung menebaskan parang itu ke arah kepalanya. Cerat! Darah memercik. Kepala Bude Tiem menggelinding ke lantai dan jatuh tepat di samping Joko. "Sekarang kau yang harus mati," Joko memekik. Ia benar-benar gemetaran. Belum juga kekagetannya hilang, sosok Kromolyo yang membawa kendi bergerak. Perlahan ia mengambil kepala itu dan memasukkannya ke dalam kendi yang ia bawa. "Sukmone wes muleh," ucap suara dari arah Kromolyo pembawa kendi. Untuk kisah Kromolyo sudah saya bacakan ya. Ada beberapa part dan sudah saya upload full version. Linknya ada di deskripsi video. Kita lanjut. Seketika Joko menoleh dan melihat payung hijau yang ada dibawa oleh sosok tersebut sudah terbuka seutuhnya. Joko segera mengangkat tangan kanannya
sedang tangan kirinya memegang lilin ngawen yang sudah hampir mati. Meski tubuh Ki Rogo terus bergerak gila-gilaan, Joko tidak peduli lagi. Ia dengan mantap menancapkan ranting pati tepat ke arah dada bapaknya. Seketika, jeritan Ki Rogo berhenti. Angin yang sedari tadi menderu juga tiba-tiba menghilang. Sosok Romo Leo yang ada di dalam rumah itu seketika melihat ke arah Joko. Joko tahu apa yang harus dilakukannya. Ia sigap mengambil lilin ngawen di dada bapaknya dan langsung merangkak ke ujung ruangan. Tanpa pikir panjang, Joko membakar keranda bambu itu dengan nyala terakhir dari lilin ngawen. Seketika keranda itu terbakar hebat. Namun anehnya, api yang muncul hanya beberapa detik dan langsung menghilang diikuti dengan lenyapnya sosok Romo Leo dan tubuh jelmaan Bude Tiem. Joko mengerang. Ia ambruk ke lantai. Namun saat itu juga, seketika bau bangkai menyeruak hebat di ruangan itu. Joko tahu itu berasal dari jasad bapaknya. Namun ia juga tersenyum, yang menandakan bahwa apa yang dilakukannya sudah berakhir. Beberapa waktu kemudian, Joko meminta tolong kepada warga desa untuk membantunya. Ia menceritakan semua yang sudah ia alami selama 7 hari ini. Banyak warga desa yang masih ketakutan, namun juga sebagian merasa iba dengan Joko, sehingga mereka membantu pemuda itu untuk menguburkan jasad bapaknya. Hingga pada tengah hari, Joko menyadari bahwa Bude Tiem semenjak pagi tidak terlihat. Biasanya perempuan itu selalu membawakan bekal untuknya. Namun hari ini ada yang berbeda. Penasaran, Joko melangkah perlahan ke arah rumah Bude Tiem yang hanya berjarak beberapa puluh meter saja. Hingga saat ia membuka pintu, seketika tubuhnya mati rasa. Ia ambruk saat melihat satu tubuh tanpa kepala dengan posisi bersila dan kepala yang ada di pangkuannya. "Bude!" jerit Joko ketakutan saat melihat kondisi budenya yang begitu mengenaskan. Joko perlahan merangkak ke arah jasad itu. Ia menangis terseduh. Belum selesai rasa sakit akibat kehilangan bapaknya, kini wanita yang merawatnya sejak kecil pun sudah pergi meninggalkannya. Joko menggeleng. Ia mengusap air matanya, berniat untuk segera melaporkan ini ke kepala desa. Namun saat hendak bangkit, ia melihat selembar kertas tergenggam di tangan jasad Bude Tiem. "Joko, anakku, aku tahu saat kau membaca surat ini, berarti kau sudah menuntaskan ritual itu. Terima kasih karena sudah berjuang dan membebaskan santet yang menjerat keluarga kita. Aku tahu kau pasti terkejut dan marah atas sikapku. Maafkan budemu ini karena telah berbohong tentang ritual patang buluh dino sawab dan menjadikan diriku kunci utama dari ritual ini. Bapak dan ibumu sudah melakukan pengorbanan tak terhitung banyaknya untuk keluarga kita agar tetap bisa merasakan kehidupan. Mungkin kau bertanya, apakah lilin ngawen itu nyata? Iya, lilin ngawen itu digunakan untuk menahan santet di jasad bapakmu. Tetapi setelah jasad bapakmu membusuk, ia akan mencari inang baru. Dan inang itu adalah dirimu, seperti yang tertulis di surat bapakmu. Aku tahu kau tidak akan tega membiarkan jasad bapakmu membusuk. Maka ku atur agar tidak ada warga desa yang melayat. Kuputuskan untuk menancapkan ranting pati ke dada bapakmu agar kau mencabutnya. Maafkan keangkuhanku, tapi itulah yang kuinginkan. Itu merupakan cara agar kau terikat dan bertahan sampai malam yang sebenarnya. Jok, santet ini tidak akan pernah mati. Ia hanya berpindah. Dan untuk memutuskannya harus ada tumbal dari satu garis keturunan yang sama. Bapakmu sebagai wadah perantara, kau sebagai inang baru, dan aku sebagai kunci pemutus. Romo Leo yang datang di malam ke-7
bukan untuk mengambil sukma dari Kirogo. Karena sejatinya yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia ini lagi. Tetapi mereka datang untuk memastikan bahwa ikatanmu sebagai inang sudah terbentuk secara sempurna di bawah payung kematiannya. Dan saat kau menancapkan kembali ranting itu, berarti kau sudah mengunci santet itu secara permanen di jasad bapakmu. Dan saat kau membakar keranda dengan lilin ngawen di bawah payung kematian, berarti kau sudah menghancurkan santet seutuhnya bersama hancurnya keranda dan jasad bapakmu. Jok, tugasku sudah selesai. Dan saat kau melihat sosokku muncul dan memintamu berhenti, yakinlah, itu bukan aku. Itu ujian yang harus kau lalui. Sekarang kau tahu, tugas Bude hanya memastikan agar kau menyelesaikan ini semua. Dan jika kepalaku sudah lepas dari tubuhku, berarti semua sudah usai. Itulah simbol terputusnya santet ranting pati yang ada di keluarga kita. Kini kau bebas dan bisa memilih jalanmu, Jok. Kuburkan jasad bapakmu dengan layak, dan jika kau izinkan, kuburkan Bude dengan damai di sebelah adik laki-laki kesayanganku. Sekali lagi, maafkan budemu ini. Bude menyayangimu. Diam. Joko sesaat terdiam, lalu ia meraung sejadi-jadinya. Hatinya benar-benar sakit. Ia tak terima. Ia ingin marah dengan kebenaran yang menyakitkan, namun semua percuma. Semua sudah digariskan. Ia hanya berusaha untuk mengikhlaskan dan kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya semua selesai. Setelah pemakaman bapak dan Bude Tiem, Joko langsung pergi dari tanah kelahirannya dan memutuskan tidak akan pernah kembali lagi. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Netra Kala. Terima kasih teman-teman sudah menyimak hingga selesai. Nantikan kisah lainnya. Simak juga kisah-kisah dari Netra Kala yang sudah saya bacakan. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Saya pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.